pada hari ini ada baiknya kita berkenalan dulu ya Pak Yudi. Tak kenal maka tak sayang. Nah, saya mau memperkenalkan teman-teman saya. Mungkin Pak Yudi kalau di sebelah kan sudah ampun perso. Kita mulai dari sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya ada Bu Indah Suciati Pak Yudi, ini guru kelompok A. Kemudian di sebelahnya ada Bu Mika Luciana, biasa dipanggil Bu Lucy, Bu Guru mengampu kelompok A juga. Kemudian di sebelahnya ada Bu Nurhima, ini mengampu kelompok B. Kemudian di sebelahnya Bu Nurhima ada Bu Lisa Luciana, ini juga mengampu kelompok B. Di sebelahnya Bu Lisa ada Bu Supartimah, nah, ini mantan murid dari Magelang 5. Bu Ima mengampu di kelompok bermain. Kemudian di sebelahnya Bu Ima ada Bu Ati. Nah, Bu Ati mengampu di kelompok bermain. Dan masih ada 3 guru Pak. Mungkin nanti menyusul ada dengan. Nah, sudah berkenalan, sekarang saya mau memperkenalkan diri. Sudah kenal ya? Sebagai awalan, saya kebetulan adalah CGP Angkatan 11. Hari ini adalah pendampingan individu yang kedua Bu. Dan saya akan memperkenalkan di samping kiri ya, kiri saya ada namanya Pak Muhaimin. Pak Muhaimin adalah fasilitator di kelas saya. Jadi istilahnya pengajar di kelas kami. Jadi kelas kami itu jumlahnya ber-10. Di fasilitatornya adalah Pak Muhaimin. Kemudian saya dipandu oleh Pak Zudi Wibowo, sarjana pendidikan JAS, selaku pengajar praktik saya. Jadi Pak Yudi yang selalu menemani saya ketika loka karya. Jadi Pak tidak pernah meninggalkan saya pokoknya. Pak Yudi yang menemani saya di loka karya dan kemudian yang akan selalu datang. Mohon maaf jika tiap bulan kok Bu Ami didatengin Pak Yudi. Mohon maaf ya Ibu-Ibu. Jadi saya pendampingan individu, saya akan bertemu dengan Pak Yudi sebanyak 6 kali. Jadi sudah 2 kali ini. Mohon maaf masih ketemu 4 kali ya. Dan yang terakhir saya sebagai CGP Angkatan 11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak Ibu. Jadi ini termasuk tugas saya di pendampingan individu yang kedua. Mohon maaf jika hari ini saya merepotkan ibu-ibu semua untuk mendampingi saya, mohon maaf sekali. Kemudian hari ini saya akan berpuisi ibu-ibu. Mohon maaf jika suaranya gimana itu ya. Hari ini saya akan berpuisi. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Ada yang pernah mendengar puisi ini? Belum. Ini adalah puisi Bu Endang pernah ya? Bu Endang. Ini adalah puisi karangan Insinyur Soekarno. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau.
aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian ibu-ibu puisi. Mohon maaf jika suaranya agak cempreng gimana ya. Mungkin ada yang benar-benar mendalami puisi ini. Ya, ini adalah puisi karya Insinyur Soekarno yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Nah, saya mau bertanya pada ibu-ibu, adakah yang menangis ketika saya berpuisi tadi? Ya, puisi ini memang sangat menggugah kita semua deh. Nanti akan berhubungan dengan visi kita. Ya, ibu-ibu, saya mau bertanya, setelah mendengar puisi karya Insinyur Soekarno tadi, kira-kira apa yang terbersit dalam benak ibu-ibu semuanya? Ada yang mau memberikan jawaban? Jiwa nasionalisme kita. Ketika mendengar puisi tadi sempat menyentuh dan menitikkan air mata, membangkitkan rasa emosional kita, rasa nasional kita untuk sebagai Handarbendi, sebagai warga Indonesia, dan kedepannya untuk mendidik putra putri kita. Mungkin itu dari kami. Sangat luar biasa, benar. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin tadi ada yang meneteskan air mata. Kenapa sampai meneteskan air mata? Apa yang dirasakan tentang puisi tadi? Terima kasih. Bu Lisa. Alhamdulillah kita itu ditempatkan di bulan ini, di bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan Indonesia. Jadi dengan puisi itu
langsung menyentuh hati. Ternyata Indonesia juga udah tua, umurnya juga udah 79 tahun. Itu membuat kita untuk mengenang para jasa pahlawan. Sebenarnya kita juga guru harus mengajarkan kepada anak-anak tentang sebuah kemerdekaan. Ternyata perjuangan pahlawan yang dulu itu sungguh benar-benar berjuang. Anak-anak sekarang tuh lebih nyaman, lebih enak. Cuman karena kenyamanan itulah kita juga harus bingungnya karena harus ngajarin anak itu dengan zamannya sekarang dalam bukan untuk menjajah, melawan penjajah itu bukan seperti itu kayak seperti dulu. Sebenarnya kita juga berperang, cuman berperangnya lewat menggunakan logika kita, otak kita dalam berpikir untuk menghadapi zaman yang sekarang ini. Mungkin itu komentar saya. Terima kasih Bu Isla, benar sekali. Sekarang itu kita mendidik anak itu zamannya berbeda ya Bu Ibu. Zaman dulu mungkin tidak seperti ini, tapi sekarang kita menghadapi anak-anak di zaman yang benar-benar anak-anak itu dekat dengan era digital. Anak-anak sudah memegang HP, jadi kita tidak bisa mendidik anak itu sama kayak dulu, nggak bisa. Anak harus kamu harus ini. Tapi kita sekarang sudah di zaman yang berbeda. Betul sekali dari Bu Nur dan juga Bu Lisa tadi bahwa puisi tadi itu sangat menggugah kita ya ibu-ibu. Bagaimana Bapak Soekarno istilahnya Indonesia itu beragam sekali. Dari pulaunya aja sudah banyak sekali ibu. Ada berapa pulau ya? Banyak sekali ya, ribuan pulau. Nah juga keberagaman sumber daya, gunung-gunungnya tadi, gunungnya juga banyak, perkotaan, persawahan juga banyak sekali. Nah dari puisi tersebut menggambarkan visi atau wujud kesatuan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana ada laut-laut dan sungai-sungai. Nah dari beliau kita belajar bahwa visi itu harus menyemangati. Tadi bersemangat tidak ibu-ibu ketika mendengar puisi itu tadi? Membuka semangat kita kan. Jadi visi itu harus mampu menyemangati kita. Jadi visi itu harus membuat kita lebih maju, lebih semangat. Nah seperti itu. Menggerakkan hati juga, menggerakkan hati ibu-ibu semua. Ketika membuat visi, hati kita juga bergerak. Kita harus menuntun anak seperti ini ketika kita membuat visi yang seperti ini. Nah, selain itu juga ada kolaborasi dari tiap anggota dari suatu komunitas tersebut. Jadi tidak mungkin visi itu kita buat sendirian ibu-ibu. Visi itu harus kita buat bersama-sama. Tidak bisa Bu Kepala Sekolah langsung membuat visi sendiri, itu tidak boleh. Jadi visi harus dibuat dengan bersama-sama semua komponen yang ada di sekolah. Seperti itu ya, dari puisi Soekarno tadi. Nah sekarang saya mau bertanya, ibu-ibu tahu tidak apa itu visi ya? Kira-kira visi itu apa ya? Kalau dulu anak kecil sering ditanya, kalau besar mau jadi apa? Nah, biasanya kan ibu-ibu bertanya seperti itu. Visi, ada yang tahu Bu, visi itu apa? Apa beda? Visi itu tujuan untuk mencapai sesuatu. Benar sekali, visi itu tujuan untuk mencapai sesuatu. Ada yang lain? Tidak. Nah, visi, apa itu visi? Visi adalah sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keadaan yang ingin dicapai di masa depan oleh individu, organisasi, atau bangsa. Jadi menggambarkan apa yang ingin dicapai ke depannya, anak-anak kita mau seperti apa, sekolah kita mau seperti apa, nah seperti itu. Visi juga merupakan pernyataan
yang berorientasi pada masa depan, menginspirasi dan memberikan arah untuk mencapai suatu tujuan. Jadi visi nanti yang akan mengarahkan kita untuk mencapai tujuan. Tujuannya anak-anak supaya cerdas semuanya. Tujuannya supaya anak-anak nanti memiliki wawasan global. Tujuannya supaya anak-anak kreatif dan lain-lain sebagainya. Nah, saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk menggambarkan kira-kira murid seperti apa yang ibu-ibu impikan di masa depan. Ya. Kita belajar bersama ya ibu-ibu, saya di sini belajar bareng. Kita tidak mengguli, ini ada belajar bareng saja. Impian murid di masa depan. Ya. Ibu-ibu, hari ini saya minta tolong untuk melengkapi kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu apa? Jadi kalimat rumpang itu yang masih belum lengkap. Jadi ibu-ibu melengkapi kalimat ini. Ya, nanti saya akan membagikan sticky note. Ya, ibu-ibu boleh memakai spidol, boleh memakai, boleh memakai pulpen juga boleh. Nah, setiap pertanyaan saya akan membacakan sticky note yang berbeda nih ibu-ibu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang, nah, kira-kira murid seperti apa yang ibu impikan? Nanti setelah selesai menulis bisa ditempel di sebelah atas berjejer ya ibu-ibu. Terima kasih Bu Lupi. Apa kira-kira impiannya ibu-ibu itu muridnya mau jadi seperti apa? Satu kertas, satu pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya warnanya berbeda nih. Langsung jawaban. Kalau sudah boleh ditempel. Satu jawaban saja. Boleh banyak juga boleh. Nanti mau sampai apa gitu boleh. Sudah, yang sudah boleh ditempel di depan ibu-ibu. Monggo. Silakan ditempel. Di balik atas sendiri berjejer ya Bu. Cukup buatan. Ya, terima kasih sudah. Kurang siapa ya? Ya. Oh, ini ada anggota baru Bapak Yuji. Ada Bu Lupi Retno Setiawati, pengampu kelompok B. Kemudian juga ada Ibu Safitri, pengampu kelompok B juga. Sekarang yang kedua, ganti warna ya Bu Lupi, warna hijau. Kita percaya bahwa murid adalah
Sudah Bu Ati? Yang sudah boleh ditempel. Di bawahnya cukup tidak ya? Untuk yang selanjutnya, boleh berganti warna ya. Di sekolah kita mengutamakan apa ibu-ibu? Yang sudah boleh langsung dilanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa nomor 40B. Bapak Guru B. Sudah warna yang berbeda ya Bu Ina? Oh, sudah. Itu sudah beda. Kemudian yang selanjutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin apa Bapak Ibu? Iya, pakai pink lagi nggak apa-apa Bu Rupi? Pink nanti selanjutnya hijau nggak apa-apa. Ya, sekalian yang keenam boleh saya dan guru lain di sekolah paham bahwa pakai pink dulu. ya pakai pink dulu.
Tidak usah tegang-tegang. Bukan mes. Bukan ujian ya. Karena lulus piye? Nah, ini belum ada lulus dari. Ya, tenang saja, tidak ada lulus dan tidak. Bisa menyampaikan unek-uneknya di sini. Sudah ya ibu-ibu semuanya, terima kasih. Ini unek-uneknya ibu-ibu semuanya, impiannya tentang murid ada di sini semuanya. Nanti kita akan bacakan apa impian ibu-ibu semua terhadap murid. Tapi sebelum itu kita ice breaking sebentar ya Bu, biar tidak tegang dari tadi capek dengan menulis. Kita ice breaking sebentar ya. Kita akan senam dari Kak siapa ini ya? Monggo ibu-ibu kita berdiri.
Ini mas sedikit gambaran murid yang saya dambakan ibu-ibu. Ibu-ibu tadi juga mempunyai dambaan untuk murid-muridnya. Saya juga punya mendambakan murid yang seperti apa. Saya mendambakan murid yang memiliki manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi saya ingin murid-murid saya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan juga mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian juga mempunyai rasa toleransi, sopan santun, mandiri, kreatif, inovatif, dan juga bernalar kritis. Nah, selain memimpikan murid-murid, saya juga memimpikan lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran seperti apa ya? Saya memimpikan lingkungan pembelajaran yang bersih dan nyaman. Dan alhamdulillah, TK Pertiwi menurut saya sudah sangat nyaman, sudah sangat bersih, nyaman. Kemudian ada kolaborasi juga antara sekolah dan orang tua. Ini tentunya iya banget, TK Pertiwi iya banget kalau ini. Kemudian yang berpihak pada murid, kemudian suasana belajar yang kondusif dan prasarana yang memadai. Nah, kita akan menyimpulkan kalimat rumpang dari yang ibu-ibu tuliskan tadi. Dari pertanyaan yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang ini ada yang menjawab berakhlak mulia, sehat dan gembira, berakhlak karimah, cerdas mandiri, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, religius. Saya memimpikan murid-murid yang mandiri, kreatif, inovatif, religius, dan berakhlak mulia. Wah, ini panjang banget. Ini siapa ya? Bu Fitri sepertinya ya. Menjadi seorang yang berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Kemudian murid yang memiliki akhlak mulia, tutur kata yang lembut, serta memiliki sopan santun dan menghormati orang lain. Sebagian besar adalah memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Betul tidak ibu-ibu? Ya, karena kalau mempunyai akhlak mulia, akhlak yang bagus itu, nanti murid-murid kedepannya juga akan pasti juga sosialnya juga bagus. Nah, kemudian kita percaya bahwa saya percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan, generasi penerus bangsa, seseorang yang memiliki makhluk yang memiliki potensi. Murid makhluk ciptaan Tuhan yang unik, masa depan bangsa, amanah yang diberikan kepada kita, dan kehadirannya untuk belajar. Nah, ini sebagian menjawab kita percaya bahwa murid adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki potensi ya Bu Ibu. Potensi setiap anak itu berbeda-beda. Jadi jangan menyamakan ketika mempelajari anak-anak itu, jangan dianggap sama semuanya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pelayanan yang baik, pendidikan berkarakter, akhlak yang lebih, akhlak dan kebiasaan, adab yang baik, pelayanan dan pendidikan kepada anak, pelayanan kepada anak didik, mengutamakan murid, memberikan layanan yang baik, pendidikan yang berkarakter. Nah, sebagian dari kita menjawab memberikan layanan yang baik. Betul tidak? Kita dengan murid harus memberikan layanan yang terbaik ya ibu. Kalau tidak nanti muridnya akan berpindah kabur nanti. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah yang nyaman, bermain itu sangat menyenangkan, kehadirannya untuk belajar, sekolah sangat menyenangkan. Setiap tindakan akan diperhatikan, datang ke sekolah untuk mencari ilmu, belajar dan bermain. Nah, murid di sekolah kita sadar bahwa tugasnya di sekolah apa sih? Untuk belajar. Tapi kalau di TK belajarnya boleh nggak yang belajar sambil kayak SD Nyeno itu? Tidak. Jadi belajarnya sambil bermain. Murid di sekolah kita sadar bahwa tugasnya adalah belajar. Kita dari sekolah ini yakin melaksanakan tugas dengan karakter, dapat memajukan lembaga dengan layanan yang diberikan untuk berkewajiban. Anak itu memiliki potensi, akan melaksanakan tugas dengan baik dan menyenangkan. Kita warga sekolah yakin bahwa kita dapat apa ibu-ibu? Melaksanakan atau yakin tidak kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik? Yakin ibu-ibu? Yakin.
yakin. Jadi di sini kita sepakat, kita warga sekolah ini yakin bisa memberikan yang pendidikan yang terbaik. Nah, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa harus kerjasama. Setiap murid mempunyai potensi, pendidikan sangat penting, tugas dan kewajiban harus dilaksanakan. Pendidik itu kreatif, pendidik karakter yang bangsa. Bahwa pendidikan, apa yang terpenting ibu-ibu? Pendidikan apa yang terpenting kira-kira? Karakter, bahwa pendidikan karakter itu adalah yang terpenting. Nah, visi dari TK Pertiwi Kota sendiri adalah ibu-ibu hafal tidak ya? Awal dengan visi sekolah. Visi sekolah kita adalah mendidik dengan hati dan membangun generasi bangsa yang berketuhanan, sehat, mandiri, cerdas, kreatif, cinta tanah air, dan berwawasan global. Nah, seperti itu visi dari TK kita, ibu-ibu. Sekarang saya ingin bertanya pada ibu-ibu semuanya. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita? Kira-kira sudah apa belum? Siapa yang mau menjawab? Sudah belum? Sudah menggambarkan cita-cita dari murid impiannya ibu-ibu semua? Sudah. Tidak ada yang mau dirubah? Adakah yang mau dirubah dengan visi kita? Gantinya itu yang seperti ini Ibu Indah. Mendidik dengan hati, membangun generasi bangsa yang berketuhanan, sehat, mandiri, cerdas, kreatif, cinta tanah air, dan berwawasan global. bisa disingkat nggak Bu? Ya, sebenarnya seperti itu Bu Indah. Visi ini terlalu panjang sekali menurut saya. Menurut Mbak Amin ya. Mungkin membangun generasi bangsa yang berketuhanan. Ketuhanan kan bisa dimasukkan dalam akhlak mulia ya Bu ya. Ini bisa seperti itu kan. Terus, sehat kita tinggalkan dulu. Mandiri, cerdas, kreatif, cinta tanah air sepertinya masuk dalam karakter. Iya tidak Bu? Iya. Iya kan? Oh iya, masuk dalam karakter kan? Nah, ini yang kita ambil berarti yang berwawasan global ini masih kita masukkan ya, tapi yang lain bisa disingkat. Kalau saya, Boleh berpendapat boleh ya Pak? tapi tidak harus langsung dirubah ya Pak Yudi ya. Itu tidak harus langsung dirubah. Jadi begini Ibu, terkait dengan visi tersebut. Jadi Bu Ami ini diminta untuk membuat sebuah prakarsa perubahan. Bukan berarti visi dari Bu Ami itu akan menggantikan visi yang sudah ada sekarang. Karena untuk mengganti visi sekolah itu juga bukan hal yang sederhana. Di situ ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Ada rapat, ada analisa dari ketercapaian visi tersebut, kemudian apakah indikator-indikator dari visi tersebut kita juga. Seperti itu ya. Nanti kita lanjut dulu. Ini nanti visi saya dulu saja. Kita ke visi saya. Apakah visi tersebut menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Ada bedanya nggak Bu kira-kira? Murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain sesuai dengan visi itu? Ada nggak? Ada. Apa benar? Mungkin dari alumni lulusan TK Pertiwi kedepannya dia bisa menjadi anak yang mandiri, berakhlak karimah, dan ketika dia di SD, anak tersebut dapat mengembangkan potensi yang sudah dimiliki dari TK. Terima kasih Bu Nurnya sudah menjadi pembeda dengan sekolah lainnya. Anak-anak kita juga mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang cerdas.
Misalnya dalam sepertinya berbeda ya dengan TK lain, kita sudah melaksanakan literasi pagi ya. Ya, kalau TK lain, jadi kamu buat aja. Kadang iya, kadang tidak. Ya, sekolah lain berarti sudah terjawabnya Bu. Iya. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Berpihak pada murid itu apa yang kita lakukan itu berorientasinya untuk murid. Apakah iya? Ya tidak. Ya, ya sepakat ya. Visi kita sudah berpihak untuk murid. Contohnya apa Bu Ibu? Nah seperti ini. Kita sudah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Umpamanya anak-anak belajar apa ini? Yang ini apa? Nah ini bermain tapi sambil belajar ya. Kemudian yang ini pembelajaran dengan media Rospat, jadi sesuai dengan keinginan anak-anak. Ibu tidak memaksa anak-anak untuk harus belajar itu kan? Tidak. Jadi anak-anak bisa memilih yang mereka sukai. Kemudian diajak belajar outing kelas. Anak-anak senang tidak Bu? Nah, kemudian ada kegiatan cooking kelas juga. Kemudian kegiatan keagamaan. Kita juga mengajarkan anak-anak untuk belajar pagi itu Iqra ya. Kemudian sholat duha berjamaah, hafalan Asmaul Husna juga surat-surat pendek. Kemudian Jumat berkah. Jumat berkah itu yang menginisiasi dulu Bu Endang katanya. Nah, ini prakarsa dari Bu Kepala Pak Yudi. Jadi Bu Endang dulu memprakarsai untuk Jumat berkah itu diganti dengan nasi bungkus Pak. Kalau dulu sembako ya. Nah mulai Bu Endang diganti dengan sembako bukannya berapa bulan sekali ya? Pas hari ulang tahun ya. Kalau dulu tidak tiap minggu Pak. Kalau ini sekarang sudah mulai tiap Jumat. Tiap Jumat itu rutin, jadi banyak sekali yang sudah hafal. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler ada macam-macam ya, ada berenang, mewarnai, drum band, menari, dan besok juga ada kiroah ya, ibu-ibu. Kita mulai tahun pembelajaran ini akan memulai pembelajaran kiroah. Nah, kemudian pembelajaran di TK Pertiwi juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja ibu-ibu? Ada yang tahu ayo? Saya tutup dulu. Ada yang tahu? Profil pelajar Pancasila apa saja? Kreatif, Gotong royong, gotong royong, pengawasan global, terus ya, kebinekaan. bukan kewawasan global. Ya, nah seperti itu. 6 dimensi profil pelajar Pancasila kita harus hafal ya. Nek hafal ya buka kepekan gitu lah. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Di sekolah kita juga sudah seperti itu, ya. Sudah apa belum? Sudah. Seperti ini Pak Yudi, kita sudah menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya tadi yang Iqra, sholat duha berjamaah. Kemudian kalau berkebinekaan global, kebinekaan global itu apa Pak Ibu? Menghargai perbedaan, menghormati perbedaan budaya, perbedaan agama dan lain-lain. Contohnya kita meskipun orang muslim ya, kita mengajak murid-murid kita untuk mengenal berbagai tempat ibadah. Kita mengajak anak kita ke gereja, ke kelenteng, ke pura, dan ke masjid. Kita juga sering menyelenggarakan kegiatan Kartini. Kemudian gotong royong nih, Jumat berkah dan Jumat bersih. Anak-anak apa ya? Jumat bersih ya? Nah, mengadakan Jumat bersih. Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita ingin nih anak-anak kita mandiri, kreatif juga. Senang nggak ibu-ibu kalau anak-anak kita kreatif? Punya nalar kritis. Soalnya kalau
besok zaman apa ini? Era apa? Era digital. Anak-anak kita itu bersaingnya itu sangat luar biasa dalam dunia kerja. Ini contohnya menggunakan media pembelajaran. Kita di kelas sudah punya LCD masing-masing ibu-ibu. Tapi LCD ini tapi sudah punya semuanya. Di kelas sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin memaparkan visi saya. Saya hanya memaparkan di ibu-ibu, tidak termasuk menggurui, tidak apa-apa. Tidak termasuk menggurui dan tidak termasuk apa-apa. Visi saya sebagai CGP yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter dan berwawasan global. Nah, berakhlak mulia itu tadi kan sebenarnya udah masuk ya, macam-macam itu tadi ibu. Yang beriman bertakwa sebenarnya sudah masuk, religius sudah masuk, kemudian sopan santun juga sudah, toleransi juga sudah ya. Kemudian yang berkarakter, karakter itu anak cerdas, sampur, mandiri juga, cinta tanah air iya. Apalagi tadi ya, kreatif juga masuk. Jadi saya memasukkan kata berkarakter. Dari sekian yang ingin saya capai, saya memasukkan kata karakter dan berwawasan global. Karena kenapa berwawasan global? Karena kita menghadapi murid-murid, menuntut murid-murid itu sesuai dengan zamannya. Ya, sekarang kan zamannya sudah era digital. Kita tidak mungkin apa istilahnya? Kamu boleh mainan HP, nggak boleh lagi bermain game. Kan nggak boleh seperti itu ya Bu. Seperti kayak Bapak fasilitator kemarin ngendiko, sebenarnya kalau kita istilahnya mengizinkan murid untuk membawa HP itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sekolah tinggi deh, kayak di SMP, di SMA itu sebenarnya tidak apa-apa. Jadi guru itu tugasnya untuk memberikan edukasi bagaimana cara menggunakan HP secara bijak, bagaimana cara menggunakan HP yang pintar. Dengan anak-anak bisa menggunakan HP itu untuk misalnya kuisis, apalagi ya Google Form, kan bisa dengan menggunakan HP. Kalau di anak-anak TK juga seperti itu ya ibu-ibu, kita juga menggunakan HP. Misalnya ketika kegiatan melihat video, ya kan ibu-ibu juga menggunakan HP. Nah, dari visi saya tersebut saya membuat prakarsa perubahan. Nilai yang saya ambil adalah karakter. Jadi dari 3 nilai tersebut yaitu berakhlak mulia, berkarakter dan berwawasan global, ibu-ibu bisa mengambil 1 nilai. Prakarsa perubahan itu mengambil 1 nilai dari 3 nilai tersebut. Nah, saya mengambil nilai karakter. Ya. Ibu-ibu bisa mengambil nilai berakhlak mulia, bisa, berwawasan global bisa. Tapi saya mengambil nilai karakter. Dengan apa prakarsa perubahannya? Mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Jadi kita akan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Seperti apa ya ibu-ibu? Dalam aksi nyata kemarin yang saya buat di kelas, seperti ini ibu-ibu. Jadi kita pengajaran untuk berliterasi. Literasi itu tidak hanya dengan buku ya, dengan buku cerita, tapi literasi juga dengan literasi digital juga bisa. Jadi anak-anak biasa melihat video dari cerita di video kan sekarang banyak tuh ibu-ibu. Ada singa, ada tikus. Kemarin saya mengajar anak-anak untuk melihat cerita singa dan tikus. Nah, seperti itu. Saya ingin anak-anak seperti apa ketika dipelajari seperti itu. Mereka mampu tampil untuk percaya diri maju ke depan. Karena ada sebagian anak-anak yang belum berani tampil ya ibu-ibu. Nah, jadi dengan cara bercerita seperti ini mengajak anak-anak untuk berani tampil percaya diri.
seperti itu ibu-ibu, tentang prakarsa perubahan saya. Nah, untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Sesuai dengan yang telah saya pelajari ya Bapak Ibu, pendekatan yang dipakai untuk mencapai tujuan itu namanya inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kita kan asetnya kita banyak sekali loh Ibu. Kekuatannya dari sekolah kita apa saja coba? Guru-gurunya masih muda, ya kan? Masih tidak buta dengan IT. Nah, itu juga merupakan salah satu aset. Asetnya lagi apa? Asetnya lagi itu sekolah kita yang luas ya ibu-ibu, sarprasnya sangat memadai, sarprasnya banyak sekali. Nah, itu adalah sebagian dari aset kita. Nah, tantangan yang saya hadapi, kenapa saya mengambil prakarsa perubahan seperti itu? Karena masih ada rasa percaya diri anak yang rendah. Sebagian kan masih nggak pede kalau disuruh maju. Nah, jadi saya mengambil prakarsa perubahan seperti itu. Kemudian aksinya adalah menciptakan pembelajaran yang menarik. Seperti yang tadi, anak-anak ibu-ibu bisa mengembangkan pembelajaran yang lainnya. Misalnya diajak main belajar di luar, itu juga sebagian pembelajaran yang menarik. Kemudian perubahan yang saya inginkan adalah rasa percaya diri anak yang meningkat. Seperti itu ya ibu-ibu. Nah, untuk merumuskan prakarsa perubahan ini ada tahapannya ibu-ibu, namanya tahapan Bagja. Yang B itu buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, ini sesuai dengan prakarsa perubahan saya. Mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang pertama langkahnya adalah buat pertanyaan utama. Nah, yang saya buat pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Daftar tindakannya bisa dengan mengajak kepala sekolah bertukar pikiran dan berkolaborasi dengan teman-teman semua untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian membaca literatur. Semakin banyak membaca, semakin banyak ilmu ya ibu-ibu. Kemudian ambil pelajaran. Dari ambil pelajaran, daftar pertanyaan yang bisa kita buat adalah siapa orang yang sudah berhasil meningkatkan rasa percaya diri anak? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak? Situasi seperti apa yang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak? Dan keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan rasa percaya diri anak? Nah, ini sebagian daftar tindakannya ibu, saya bacakan 2 saja. Melakukan kolaborasi dengan guru yang sudah berhasil mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Jadi kita bisa saling berguru. Misalnya kita berguru sama Bu Fitri, berguru sama Bu Nur, berguru sama Bu Rumpi, itu bisa. Ya? Atau berguru dengan guru-guru dari TK lain. Menggali pengalaman keberhasilan dari anak yang sudah memiliki rasa percaya diri. Kemudian yang gali mimpi, itu pertanyaannya adalah kebiasaan baru apa yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran dapat meningkatkan rasa percaya diri. Bagaimana perasaan saya ketika melihat rasa percaya diri anak sudah meningkat dan hal apa saja yang dapat mendukung agar rasa percaya diri terus meningkat. Ini tentunya dengan merancang pembelajaran yang bisa meningkatkan rasa percaya diri anak, kemudian menyusun program sekolah yang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Kemudian jabarkan rencana. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan? Seperti itu ibu-ibu, ada 4 pertanyaan nih. Bagaimana cara mengukur, tindakan apa saja, bagaimana cara saling menyemangati, seperti itu. Daftar tindakannya yang di sebelah kanan. Misalnya bertanya kepada
Kemudian atur eksekusi. Nah, ini yang diatur eksekusi kita perlu kerjasama, berkolaborasi ibu-ibu. Daftar pertanyaannya siapa saja yang akan saya libatkan, siapa saja yang mengamati dan memantau bagaimana rencana tindak lanjut dan bagaimana cara menjaga budaya positif. Nah, tentunya tindakannya tidak lupa kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan rasa percaya diri. Intinya adalah berkolaborasi ibu-ibu. Nah, demikian tadi pemaparan dari saya tentang visi dan prakarsa perubahan saya. Nah, biar tidak tegang, saya mau mengasih video ibu-ibu. Yang terakhir nih ya. Ada yang suka nonton Bernadette? Dari sini, dari Bernadette kita akan belajar ibu-ibu. Belajar apa ya? Ibu-ibu bisa dijalan, monggo sambil dijalan. Ada yang pernah melihat waktu film yang ini? Pernah? Nah, kita dapat mengambil pembelajaran yang menarik itu. Nah, kira-kira ada yang tahu pembelajaran apa yang kita dapat dari film Bernadette ini? Ada yang tahu? Ada yang mau menyampaikan? Tidak. Nah, dari pembelajaran hidup Bernadette itu bagaimana seseorang itu mempunyai visi, tujuan atau cita-cita yang ingin dia capai. Nah, jadi dia mempersiapkan dengan segala persiapan yang matang, memakai alat-alat yang
dipakai untuk memanjat gunung Baji. Jadi kalau visi itu harus kita benar-benar persiapkan. Nah, Bernard tadi sebenarnya itu sudah punya kekuatan yang ada di dalam dirinya sendiri. Apa kekuatannya ibu-ibu? Nah, dia itu tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya punya kekuatan dalam dirinya, bahwa dia itu punya cakar untuk bisa naik ke atas. Nah, kemudian setelah dia sampai di atas, isinya tercapai, Bernard malah apa ibu-ibu? Jatuh. Nah, sebenarnya meskipun kita sudah visinya berhasil, kita tidak boleh seenaknya, tapi kita juga harus tetap membuat perubahan-perubahan karena tantangannya juga semakin banyak ketika visi itu sudah terwujud. Nah, demikian ibu-ibu sedikit pemaparan dari saya tentang prakarsa perubahan. Mungkin seperti itu Pak Yudi. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah membersamai saya dan menyediakan waktunya untuk kita belajar bareng. Kita sama-sama belajar ya Ibu. Saya juga belajar, ibu-ibu juga, kita sama-sama belajar. Yang ini kita simpan buat besok saja ibu-ibu. Atau mau sekarang? Oh iya, nanti Pak Yudi keburu Jumatan. Kita simpan buat besok ya. Boleh ngomong sebentar. Ya, monggo, beda. Terima kasih tadi penyampaiannya dari Bu Ami, baik, bagus. Tapi minta tolong sekali lagi teman-teman ya. Tadi film Bernard tadi bagi saya itu kurang, karena di situ tidak ada komunikasi, tidak ada omongan anak. Jadi kalau anak jenengan seteling kayak gitu, nanti anak ngomong apa-apa dengan suara nih. Nah itu yang nanti yang kita pikirkan ya. Biasanya gini, Bu, tolong dong ambilin. Jadi kata-kata itu nggak keluar. Kalau dia gitu, nanti akhirnya anak kita akhirnya kena speech delay. Umpamanya yang sedang kelompok bermain yang sedang berkembang. Jadi kalau bisa tontonan tadi, umpamanya ibu nyetelin itu boleh, tapi sambil nanti dengan kasih prolog ya. Ini Bernard sedang apa? Oh iya, dia sedang naik. Dia baru mau mengambil tasnya yang di atas. Dia perlahan-lahan, dia menggerakkan kaki dan tangannya di antara kedua tembok gitu. Walaupun di situ Bernardnya nggak ada suaranya, tapi kalau jenengan dampingi anak-anak, nah jenengan orang bilang cerita, ya boleh cerita yang ada kata-katanya. Itu ya Pak. Itu karena kita tuh di TK itu sungguh harus memilah-milah berhati-hati. Mungkin kalau tadi kan membuat teman-teman memotivasi ya, sebetulnya itu. Tapi nanti kalau bagus teman-teman tiba-tiba mencontoh itu, jangan sampai itu didiamkan saja. Anak-anak lihat ya, ini Bu Guru sebentar tak ke toilet umpamanya gitu. Biasanya guru gitu Pak, termasuk saya juga gitu. Jadi itu tetap Bernard itu tadi harus ada kata-katanya gitu ya. Terus itu aja dulu lah. Yang pasti nanti karena tadi sudah disetelkan film sama Bu Ami, jadi itu untuk masukan bahwa kita menyetelkan film itu kalau sebisa mungkin ada kata-katanya untuk komunikasi, tapi dilihat dulu komunikasinya karena sekarang modelnya itu kalau yang kayak Roblox apa-apa itu bahasanya itu sudah sebetulnya itu saya dengar anak-anak ada bahasa ENJIR gitu toh. Nah itu padahal itu sebetulnya plesetan, tapi kalau diartikan itu kan bahasanya jelek gitu ya. Nah itu jadi kata-kata seperti itu harus kita kita pilah-pilah lagi mana yang pantas buat anak, mana yang enggak. Kayak itu aja Bu Ani. Mohon maaf ya. Terima kasih Bu Enda masukannya. Ya, kalau kita menyampaikan kepada anak-anak, kita akan memilah-milah videonya Ibu. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Pak Yudi. Demikian pemaparan dari saya.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami yang sudah memaparkan